oleh kami 27 hari lamanya. Kami percaya kami akan masuk di bulan yang baru, bulan depan. Allah yang sama, Allah yang tetap bersama-sama dengan kami. Di hari ini kami akan dengarkan firman-Mu, kami butuh perkataan-Mu, untuk pesan dari kami sekalian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap untuk menerima firman. Haleluya, amin. Saya mohon izin buka masker. Selama 3 minggu kita bicara tentang mesbah. Hari ini saya minggu terakhir. Yang enak itu kalau minggu terakhir. Ini kan semua sudah buat. Ya, mari kita kembali mengulang apa yang kita sudah dengar. Mesbah Tuhan. Mari kita buka 1 Raja-Raja 18. Satu Raja-Raja 18 ayat yang ke-30. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Amin beneran Pak? Amin. Amin ya. Kalau orang-orang muda rata-rata pada pegangnya Alkitab, Alkitab Android, Alkitab Android, gitu kan? Tapi kalau yang umur saya sama seperti saya pakai manual book ini kan. Gembala, orang muda juga dia pakai HP ya. Ya semua yang buka Alkitab tertulis manual kitab manual, Alkitab Android yang bawa kitab apa? Ada di layar, itu ada di layar ya. Ayat 30 kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah engkau kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam kali itu habis dijilat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu cerita ini. Karena 3,5 tahun orang Israel mengalami kekeringan. Jangankan hujan, embun saya tidak ada. Ya, pasal 17, 1 Raja-Raja 17, ayat 1 dan ayat 7. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dan Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi kuncinya ada di Elia. Kalau Elia bilang nggak ada embun, nggak ada hujan, hujan turun. Elia ini kalau sekarang dia dibawa ya untuk hadir di GP Mandalika. Di pawang hujan, kata beberapa rohani di pawang hujan. Ya, ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ya, jadi Elia mendirikan mesbah adalah terbelakangnya karena mereka mengalami kekeringan 3,5 tahun. Pergumulan berat 3,5 tahun nggak hujan, nggak ada. Karena apa? Dalam pasalnya yang ke-16, ya, perhatikan. Pasal 16. Ayat 30, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat. 1 Raja-Raja 16 ayat 30. Di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahului, lebih dari semua orang mendahului. Orang-orang pendahulunya melakukan dosa 10. Ini dia lebih dari 10 gitu. Kalau digambarkan, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Ekbal raja orang Sidon menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ayat 32, kemudian ia membuat apa dikatakan? Mesbah untuk Baal. Makanya tadi Elia memperbaiki mesbah karena Ahab ini
ya, membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Setelah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan berbidat demikian sehingga menimbulkan apa dikatakan? Sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Ya, perhatikan. Ini yang menyebabkan kenapa ya pertama-tama yang Elia lakukan adalah memperbaiki mesbah Tuhan, karena mesbah Tuhan sudah ditinggalkan. Menyembah Baal, bangun mesbah Baal. Masa pandemi ini orang sudah mulai nyaman dengan ibadah online. Tapi pemerintah, saya baca di berita, kegiatan akan ya kembali 100%. Makanya ada beberapa jemaat yang telepon saya, Pak, udah nggak usah pakai kali pendaftaran, buka kalau 50% 100%. Saya bilang belum. Kalau belum ada surat resmi saya terima, itu kan baru kata berita medsos. Kecuali kalau sudah ada surat resmi dari Kemenak, Kementerian Agama, dan dari Pemkot pemerintah Kota Bekasi, baru kita ibadah. Secara onsite dibuka 100%. Hanya satu yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ibadah sekolah minggu, ibadah anak akan resmi ibadah onsite mulai tanggal 31 Juli. 31 Juli diawali dengan wisuda anak, lalu Agustusnya mulai ibadah masuk dalam kelas-kelas. Mungkin ada 3 atau 4 kelas yang akan dibuka. Jadi ibadah anak saya ingin infokan akan dimulai pada bulan Juli, 31 Juli. Tapi kami akan memberikan surat edaran terlebih dahulu, orang tua yang setuju dan tidak setuju tanda tangan, supaya kami tidak kesalahan memaksa untuk ibadah onsite. Jadi yang menginginkan orang yang menginginkan untuk ibadah onsite, ya, kita tanda tangan, yang tidak menginginkan tanda tangan. Ya, kembali ada firman Tuhan. Jadi sejak 2 tahun ini orang sudah mulai nyaman dengan ibadah online. Itu pun kalau kata tim multimedia, hanya beberapa orang saja yang manteng, yang tetap ibadah online dari mulai ibadah dimulai sampai ibadah selesai. Sebagian besar keluar masuk. Ada yang datang waktu dia pembukaan, lalu kemudian hilang, nanti muncul lagi waktu mau firman. Biasanya waktu mau firman banyak muncul. Ada juga yang nggak datang, tapi firmannya datang. Ada juga yang sampai selesai dia keluar, atau di tengah-tengah dia keluar, nanti waktu mau doa berkat dia muncul lagi. Jadi begitulah kondisi. Ya, orang sudah mulai nyaman. Bapak Ibu sekalian, saya katakan kalau saudara ingin mengalami berkat Tuhan, bangun mesbah. Mesbah itu bicara hubungan kita dengan Tuhan. Mesbah itu bicara tentang peperangan rohani. Ya, Elia mengadakan peperangan rohani waktu bangun mesbah. Mesbah itu bicara tentang apa? Bicara tentang korban. Ada persembahan yang diletakkan di mesbah. Ya, mesbah itu bicara tentang unity, kesatuan. Kalau saya simpulkan, mesbah itu bicara tentang penyembahan. Dan kalau bicara tentang penyembahan, pasti ada persembahan. Artinya penyembahan dan persembahan nggak bisa dipisahkan. Orang yang memiliki mesbah, dia bangun mesbah Tuhan, kehidupan penyembahannya dengan baik, maka dia bisa memberi. Ya. Karena persembahan tidak bisa lepas dari penyembahan. Orang yang datang menyembah pasti membawa sesuatu untuk yang disembah. Benar? Orang datang menyembah kepada pohon beringin, orang datang menyembah kepada tempat keramat, orang menyembah tetap kepada ya kuburan, yang maka pasti dia bawa sesuatu untuk yang disembah. Begitu juga dengan orang percaya, ketika dia bangun penyembah, dia bangun mesbah, dia bangun penyembahan, maka tidak akan lepas yang namanya dengan persembahan. Tapi orang yang memberikan persembahan belum tentu
dia menyembah. Jadi saudara kalau bangun mesbah Tuhan, berarti saudara juga datang tidak dengan tangan hampa. Ada sesuatu yang dipersembahkan. Makanya Elia bangun mesbah. Pertama-tama sebelum hujan turun, sebelum lawatan Tuhan terjadi kepada orang Israel, Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Sudah berapa lama saudara tinggalkan mesbahmu? Penyembahan pada Tuhan. Maka saudara melihat ada banyak pergumulan persoalan, seakan-akan langit menjadi tembaga tanpa ada hujan. Saudara harus perbaiki. Waktu Elia memperbaiki dalam ayat 32, ayat 31, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ayat 32, 1 Raja-Raja 18 ayat 32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat satu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Perhatikan, Elia mendirikan mesbah dengan 12 batu. Bicara tentang apa? Bicara 12 suku. Bicara tentang apa? Bicara tentang unity, kesatuan. Saudara pernah lihat seorang tukang batu yang sedang menyusun fondasi, yang sedang menyusun tanggul dengan batu-batu kali. Saudara perhatikan, bentuk batu itu berbeda-beda. Ada lonjong, ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang lancip, ada yang rata, ada yang kasar. Dan saudara perhatikan tukang batu ketika dia menyusun menjadi sebuah tanggul, menjadi sebuah fondasi. Perhatikan, itu tidak gampang karena menyusun batu yang berbeda. Waktu Elia bangun mesbah ini dengan 12 batu, saya percaya waktu Elia ini bangun, tidak mudah. Dia harus susun supaya kelihatan cantik, kelihatan pas. Kalau ketemu batu yang satu dengan batu yang satu itu bisa bertemu dengan pas. Dan saudara perhatikan ketika tukang batu, dan saya percaya ketika Elia sedang menyusun batu-batu tersebut, saya percaya waktu disusun batu itu terjadi gesekan. Bapak Ibu sekalian, di dalam mesbah yang bernama GBI Batu Penjuru, mesbah yang ada di gereja kita ini, yang Tuhan sedang menyusun kita jadi mesbah yang bagus, mesbah yang kokoh, mesbah yang indah, mesbah yang berkenan. Tuhan sedang membangun batu-batu penjuru menjadi sebuah bangunan yang indah, dan terjadi gesekan-gesekan. Karena ketika batu ketemu batu ada terjadi gesekan. Yang Ambon sama yang Batak nggak cocok mungkin, yang Jawa dengan yang Makassar mungkin nggak cocok, yang suku ini dengan suku itu nggak cocok, yang orang pribumi non pribumi nggak cocok, yang matanya belok dengan mata sipit mungkin nggak cocok. Tapi itulah batu. Saudara, ingin saya katakan, mesbah bicara tentang unity, kesatuan. Kita beda tapi jadi satu. Yang satu bawel, yang satu cerewet, yang satu pendiam, yang satu masa bodoh. Pokoknya gue datang ke gereja hanya lihat Tuhan, tapi ada satu lagi orang yang hanya memperhatikan kelemahan-kelemahan orang. Itulah kenyataannya. Nggak bisa kita pungkiri. Dipertemukan Tuhan, saudara, dari mana-mana. Ada yang batunya dipungut oleh Tuhan dari pantai, dari hutan, dari gunung, dari jalanan, dikumpulkan sama-sama di tempat ini yang ada di batu sendiri, dibangun sebuah mesbah yang besar, mesbah persembahan, dan saudara terjadi gesekan satu dengan yang lain. Tapi izinkan Tuhan menyusun, walaupun ada gesekan, tidak membuat kita terpecah belah. Amin. Kenapa? Karena Tuhan ingin ada perawatan, Tuhan ingin adakan hujan besar bagi jemaat GBI Batu Penjuru. Hanya kuncinya kita sebagai batu terserah Tuhan nyusun. Ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di tengah. Yang di bawah bilang, di bawah nggak kelihatan. Oh, di atas dong. Yang di atas bilang, di atas ada ketemu kayu bakar. Nanti ke api yang kebakar yang di atas terpanas. Ya, pokoknya terserah Tuhan kita mau disusun di mana. Semua kita satu tubuh Kristus. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang nggak ada apa-apanya. Saya ini orang miskin, yang orang kaya, yang orang hebat, saya ini orang hebat. Tidak, semuanya sama di hadapan Tuhan.
karena Mesias bicara tentang pembiji. Lalu kemudian Elia menyusun kayu api, memotong lembu. Perhatikan saudara, orang Israel ketika memberikan persembahan seekor hewan, ya, lembu, itu bukan lembu yang sembarang. Lembu yang tambun, yang gemuk. Ada bapak ibu yang berat badan sudah tambun, gemuk. Lembu itu dicari yang tambun, dicari yang sehat, nggak ada cacatnya. Matanya nggak boleh buta sebelah, kakinya nggak boleh ada luka, pinggang sebelah, semua harus yang sempurna. Dan yang utama adalah lembu yang tambun. Saudara perhatikan, 3,5 tahun nggak turun hujan, dan harus ya mempersiapkan lembu untuk persembahan. Itu pergumulan yang sangat berat. Karena waktu 3,5 tahun tidak turun hujan, pepohonan menjadi gersang, rumput menjadi gersang, bahkan mungkin sulit untuk mencari rumput yang hijau. Saya bisa bayangkan perjuangan untuk bisa menyiapkan sebuah lembu yang layak menjadi persembahan. Kalau saudara baca Keluaran 29, itu syarat-syarat sebuah persembahan. Dan itu butuh pengorbanan. Kasih minum lembu tiap hari, udah sulit, cari air sulit, 3,5 tahun gak turun hujan. Air menjadi kering, baik di sungai, di danau, gali sumur, nggak pernah buka. Dan saya percaya ini pergumulan seorang imam yang dipercayakan Tuhan untuk mempersiapkan sebuah lembu yang akan jadi persembahan. Itu perjuangan, belum lagi kasih makan. Kalau lagi musim orang jual untuk hewan kurban, itu kan dikasih makan rumput-rumput. Saya pernah ngobrol, ternyata rumputnya nggak didapat dari sekitaran tempat dia menjajakan hewan kurban. Memang ada, tapi nggak akan mencukupi. Saya pernah tanya, Pak, saya pesan ini, Pak. Ada dari Tangerang, ada dari Sukabumi, dari Sentul, dari Bogor. Itu rumputnya aja dari jauh-jauh. Apalagi zaman Israel nggak turun hujan. Saya percaya pergumulan berat untuk mendapatkan rumput dan air untuk bisa mempersiapkan sebuah lembu yang layak untuk dipersembahkan. Belum lagi waktu kemudian disuruh tuang air udah susah. Kalaupun ada mahal harganya. Kalau sekarang mungkin minyak goreng mahal, minyak goreng. Ya, ini air, ada yang bawa segelas aqua mungkin, Elia saya punya segelas aqua mungkin, ya. Segelas, ada yang bawa mungkin sekendi, ada yang bawa, dan saya percaya rata-rata yang mereka nggak bisa bawa begitu banyak, tapi mungkin dikumpulkan. Karena ya kan dikatakan tadi yang menyusun kayu api ayat 34, setelah dia berkata berilah 4 buyung dengan air, 4 buyung untuk dapatkan air. 1 buyung aja pergumulan, sumbang sana sumbang sini, persembahan sana dikumpulin jadi satu buyung dituang sampai 4 ya. Buatlah begitu untuk kedua kalinya, jadi udah 8, 4 kedua kalinya. Buatlah untuk ketiga kalinya, berarti 12 buyung. Saudara bisa bayangkan 12 buyung air yang lagi mahal-mahalnya, lagi susah-susah didapat, dituang ke atas mezbah. Jadi persembahan juga dari jemaat korban. Sakit, apalagi itu uang tinggal serba-serbanya. Tiba-tiba ada tantangan di gereja, tapi itulah yang Elia lakukan. Kemudian apa yang terjadi? Ayat 38 tadi, lalu turunlah api Tuhan menyabar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu bahkan air yang dalam tanah itu habis dijilatnya. Dan ketika saudara yang melihat kejadian itu sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Perhatikan, ya. Terjadi kebungan rohani. Kenapa? Ada mezbah. Mezbah dicontoh penyembah, dan penyembah tidak bisa dipisahkan dengan persembahan. Persembahan itu dua sisi yang berbeda, tapi itu yang utama. Bapak Ibu sekalian, ya, mari terus kita bangun mezbah kehidupan kita. Di tengah-tengah masa pandemi ini susah di mana-mana. Ya, harga-harga mulai naik. Contohnya, ya ini contoh aja ya. Kemarin ada tap ini,
Biasa tapping itu kami sediakan kopi, macam-macam orang, ada kopinya, mulanya nggak ada gula, kopinya nggak tanpa gula, ada kopi yang ada gulanya juga yang gulanya nggak banyak. Oh, ini masing-masing punya kesukaan. Ada yang bikin lemon tea, ya kami sediakan. Namanya ini tapping. Kalau tapping dari pagi, persiapan jam 9, mulai tapping jam 10, bisa sampai kemarin tuh jam 3, jam 4 baru selesai. Saya tadi waktu saya ada lemon tea, biasanya harga lemon tea itu satu kotak itu 6 ribuan, 7 ribuan. Kemarin saya lihat udah 12 ribu, hampir 2 kali lipat. Wah, saya bilang ke dia, apa-apa sudah naik, minyak sudah naik, gula kemarin sudah tidak dibatasi, sekarang dibatasi. Satu orang hanya 4 kantong. Ada lagi tempat yang lain, satu orang hanya 2 kantong, 2 kilo. Udah gitu itu 1 April mau naik harga gula. Harga gula sudah susah didapat. Tapi saya katakan, tengah-tengah masa susah ini, begitu sulit untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tapi kita tetap harus ingat, penyembahan tidak bisa lepas yang namanya persembahan. Supaya kita akan melihat lawatan Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin. Lawatan pemulihan terjadi, lawatan berkat Tuhan terjadi, lawatan kebangunan rohani terjadi. Kenapa? Karena api itu menyambar setiap korban persembahan mesbah yang kita sudah bangun. Ya, butuh perjuangan apa? Elia merasakan sendiri, tapi ternyata Elia tidak sendiri. Ada banyak orang juga berada di belakangnya. Mungkin hari-hari ini kita merasa sendiri. Ya, kita tidak mampu untuk hidup. Ya, banyak hidup ini untuk terus membangun mesbah supaya api itu tetap ada. Tapi mari kita lakukan. Tidak hanya di bulan Maret ini, tapi di bulan-bulan yang mendatang kita tetap pelihara mesbah kita. Mesbah bercabang penyembahan. Penyembahan tidak bisa lepas dari persembahan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak yang baik dan bersyukur buat setiap yang pada pagi hari ini. Kami ingin seperti Elia memperbaiki mesbah yang sudah mungkin terlalu lama ditinggalkan. Kami ingin melihat ada lawatan Tuhan terjadi dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam gereja Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan dalam tempat di mana kami bekerja, berusaha, sekolah, masuk dalam pendidikan, kuliah, semua terjadi lawatan Tuhan. Terima kasih, kami percaya ada saat dan waktunya Tuhan akan kembali pulihkan kondisi ibadah, kondisi kerohanian, pelayanan dari gereja Tuhan. Selama 2 tahun kami berada banyak di rumah, akan kembalikan pulih kembali Tuhan. Itulah doa kami, sekalipun mungkin masa-masa pandemi ini tidak akan berakhir menjadi endemi, tapi kami percaya Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan firman untuk berkat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Pagi ini ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir ibadah, datang ke tempat ini, bisa bantu berdiri. Ada yang baru pertama kali datang? Tadi pagi ada 2 orang yang baru pertama kali ibadah. Tidak ada? Hari ini ada berapa orang yang hadir? 93. Berapa? 93. Waduh, 93. Puji Tuhan, terus naik. Di daftar absen hanya 64 orang. Ya, hari ini 93. Berarti sekitar 30 orang penambahan. Ibadah 1 yang daftar ada 60. Pas 60 orang. Tetapi yang hadir tadi pagi 90. 30 orang lagi juga yang datang. Waduh, luar biasa ya. Kita berharap ke depan tidak akan ada link pendaftaran, diberikan kebebasan untuk memilih jam ibadah. Tetapi sementara belum ada surat resmi dari Kemenak dan Pemkot Bekasi, ya, kita masih tetap berlakukan 50% dari kapasitas gereja ini dan dengan link pendaftaran. Terima kasih buat kalian Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat persembahan. Pengumuman pada pagi hari ini
Kegiatan sepekan pagelaran Tuhan hari Selasa jam 10 pagi. Selasa minggu depan ya, di bulan April PLT akan berubah jam ibadahnya dari jam 10 ke jam 8 pagi. Tapi untuk minggu ini masih jam 10 pagi pada hari Selasa ibadah PLT. Hari Kamis jam setengah 8 malam ada ibadah VIP. Begitu selesai ibadah VIP maka dibuka link pendaftaran untuk ibadah minggu ya, ibadah minggu. Lalu hari Jumat jam setengah 8 malam ada sepakat bersama pekerja yang akan dilayani oleh Ibu Gembala ya. Jadi Jumat ini ada SPP setengah 8 malam akan dilayani oleh Ibu Gembala. Pada hari Sabtu jam 5 sore akan ada taping rekaman ibadah VIP, rekaman ibadah PLT untuk 4 kali ibadah PLT untuk bulan April sudah dilaksanakan kemarin Sabtu. Untuk ibadah VIP akan dilaksanakan Sabtu ini jam 5 sore sampai malam. Karena memang VIP kita ambil karena ibadahnya dilaksanakan malam, kita ambil suasana malamnya, suasana sudah hari gelap. Maka taping dimulai jam 5 sore. Lalu ibadah minggu depan April, ibadah minggu pertama di bulan April tidak disertai dengan perjamuan kudus. Jadi minggu depan kita nggak ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat Agung dalam rangkaian ibadah Paskah. Jadi perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat Agung. Mari kita saksikan satu tayangan video dari Komisi Anak.